Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di atas kota kerajaan galaksi, saat terjadi perdebatan di antara Luo Feng dan leluhur Guntur, tiba-tiba ada yang datang menyela. "Kalian berdua, jangan bertengkar lagi. Kita semua adalah praktisi dari benua asal, dan kita akan saling mendukung dan maju berdampingan di masa depan. Mengapa harus marah karena hal kecil?" Terdengar tawa yang keras, dan seorang pria kekar menerobos udara. Luo Feng telah menggunakan mata kehidupan dan kematian untuk mengamati seluruh benua asal, dan tentu saja mengenal pria kekar ini. "Leluhur Yan Feng," kata Luo Feng. "Hahaha, sekarang ada praktisi kuat lain di benua asalku." Leluhur Yan Feng tersenyum, lalu melihat ke samping ke leluhur Guntur. "Guntur, tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal sepele. Dibandingkan dengan hal-hal di luar dunia asal, ini benar-benar hanya masalah sepele." Lalu Guntur memandang Luo Feng berkata, "Iblis putih akan mati ketika dia mati, tetapi yang aku pedulikan adalah penguasa kerajaan galaksi sama sekali tidak menganggapku serius." Meskipun sikapnya telah melunak, lalu Guntur masih ingin menyelamatkan mukanya. "Jika dia tidak menganggapmu serius, dia tidak akan memanggilmu untuk memintamu menangani masalah ini. Lagi pula, Iblis Putih dan Lan Duo serta yang lainnya telah menyinggung galaksi. Jadi mereka pantas mati," kata leluhur Yan Feng sambil tersenyum. Leluhur Guntur mendengus marah. "Aku akan memberikan wajah padamu karena Yan Feng, sehingga kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Namun mulai sekarang, penguasa kerajaan galaksi, kau tidak boleh ikut campur dalam urusan kerajaan Guntur kuno kita," kata leluhur Guntur. "Aku bisa mengabaikan urusan internal kerajaan kuno Guntur. Namun, jika mereka pergi ke negara lain untuk menimbulkan masalah, aku tetap harus mengurus mereka," kata Luo Feng. "Jika ada Raja Dewa dari keluarga kerajaan Guntur kuno berbuat kesalahan, akulah yang harus menghukumnya," kata leluhur Guntur. Dia sangat mengetahuinya. Para raja dan raja dewa dari kerajaan Guntur kuno pasti akan menimbulkan masalah di banyak wilayah sekitarnya. "Hukumanmu terlalu ringan," kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. "Galaksi, jangan bilang kalau kekuatanmu tidak sebaik milikku," leluhur Guntur mengerutkan kening. "Bahkan jika kau mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa, kekuatanmu akan setara dengan kami di masa depan. Kita semua harus berkompromi satu sama lain. Bagaimana mungkin hanya kau yang memiliki keputusan akhir tentang aturan benua asal?" kata leluhur Guntur. Leluhur Yan Feng juga berkata di samping, "Kekuatan kita telah melampaui batas atas kekuatan benua asal, dan kita dapat saling membantu. Selain itu, ini juga kampung halaman kita dan tidak cocok untuk bertarung. Menurut aturan lama, kita masing-masing mundur selangkah dan menetapkan aturan. Semua orang ikuti saja bersama-sama." "Tentu saja, aku juga terlalu malas untuk peduli dengan urusan negara lain. Aku bahkan terlalu malas untuk peduli dengan segala macam dendam. Tetapi ada satu hal, aku tidak bisa mentolerir keberadaan para pendosa besar yang melahap miliaran makhluk hidup. Ada satu orang, hanya satu yang harus dibunuh. Aku harap kedua leluhur juga bisa menyetujui aturan ini," kata Luo Feng. "Pendosa besar yang melahap miliaran makhluk hidup?" Leluhur Yan Feng, dia sebenarnya tidak peduli. Dia sendiri adalah orang yang tercerahkan, dan dia lebih bersedia memimpin generasi muda untuk mengikuti jalan orang-orang yang tercerahkan. Hanya saja,
kesulitan dalam mengolah garis keturunan Hunyuan jauh lebih rendah, sehingga ada beberapa kaisar yang mengolah garis keturunan dalam keluarga kerajaan. Para praktisi pada dasarnya toleran terhadap berbagai aliran. Adalah hal yang normal bagi makhluk yang kuat untuk melahap makhluk yang lemah, melahap miliaran makhluk. Senior Yuan dan yang lainnya tidak peduli tentang itu, tetapi Anda terlalu campur tangan, kata leluhur Guntur yang sedikit tidak puas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dunia asal, benua asal adalah kampung halamanku. Selama aku bisa menjaganya, tentu saja aku ingin menjaganya, kata Luo Feng. Leluhur Guntur memandang Luo Feng. Aku mengakuinya, leluhur Guntur mengangguk. Dengan kekuatanmu, kau memenuhi syarat untuk menetapkan aturan di benua asal. Tidak banyak praktisi yang bisa bertahan dari penindasanmu. Benar, jika leluhur Guntur ingin melindungi beberapa pendosa besar, aku juga tidak bisa menahannya, kata Luo Feng. Mungkin sudah saatnya benua asal berubah, kata leluhur Yan Feng sambil tersenyum. Sulit bagimu dan aku untuk saling meyakinkan, leluhur Guntur memandang Luo Feng. Kalau begitu, aturannya tetap sama. Kamu dan aku bertaruh. Jika aku menang, kamu tidak akan memiliki kendali atas kerajaan Guntur kuno, termasuk keluarga kerajaan. Jika aku kalah, maka aku setuju dengan apa yang kamu katakan, yaitu menghancurkan semua pendosa besar. Jika ketiganya sepakat, itu akan menjadi aturan surga bagi benua asal. Pertarungan judi ya, kata Luo Feng sambil menatap leluhur Guntur. Guntur, sudah berapa lama kamu berlatih? Dan sudah berapa lama galaksi berlatih? Leluhur Yan Feng berkata dari samping. Aku sudah lama berlatih, tetapi dia memiliki harta rahasia yang kuat. Dalam batasan kekuatan benua asal, dia masih memiliki peluang untuk menang, kata leluhur Guntur. Leluhur Yan Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Leluhur Guntur telah mencapai level kaisar dewa yang sempurna. Alamnya jauh lebih tinggi daripada penguasa galaksi. Aturan lama benua asal adalah, jika kau tidak bisa meyakinkan lawan, kau akan bertaruh pada pertarungan. Tapi jarak antara kau dan Guntur terlalu besar. Bahkan dengan bantuan harta karun rahasia, peluang menangnya sangat rendah, kata leluhur Yan Feng. Jika kau tidak bisa meyakinkan leluhur Guntur, maka mari kita bertaruh, kata Luo Feng sambil mengangguk. Hahaha, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah kali ini, aku tetap mengagumimu, leluhur Guntur tertawa. Ayo kita pergi ke lautan kosmik untuk pertaruhan judi, dan pertarungan judi antara keduanya tidak cocok untuk semua pihak di benua asal untuk menonton pertarungan tersebut, kata leluhur Yan Feng. Ayo pergi. Mereka bertiga, leluhur Guntur, leluhur Yan Feng, dan Luo Feng langsung meninggalkan langit di atas kerajaan galaksi dan tiba di lautan kosmik yang luas di luar tepi benua asal. Dua sosok lainnya datang mendekat. Mereka adalah wanita agung berpakaian hijau dan Kaisar Qing. Saudara galaksi, ini adalah Feng Xi, pendiri wilayah ekstrim timur, Kaisar Qing memperkenalkan. Galaksi, kata pendiri wilayah kutub timur sambil tersenyum. Feng Xi, Luo Feng juga tersenyum dan mengangguk. Mata kehidupan dan kematiannya telah lama menemukan beberapa metode pendiri wilayah ekstrim timur. Dalam hal bentuk kehidupan saja, pendiri wilayah ekstrim timur sekitar 50% lebih kuat dari Luo Feng saat ini. Dalam hal tubuh fisik, pendiri wilayah ekstrim timur adalah kaisar dewa awal. Sejak berdiri benua asal kita, akhirnya ada 5 orang di alam kaisar dewa. Sangat sulit untuk memiliki alam kaisar dewa di dunia asal, leluhur Yan Feng berkata dengan emosi. Luo Feng juga merasakan adanya rasa memiliki pada saat ini. Tidak peduli apapun, 5 orang yang hadir, semuanya berasal dari dunia asal yang sama.
Pertarungan judi antara leluhur Guntur dan galaksi jarang terjadi, Feng Xi berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, leluhur Yan Feng, Kaisar Qing dan Feng Xi sedang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Alam tak kasat mata telah lama terputus dari hamparan tak berujung. Semua makhluk di benua asal, termasuk 3 ras alien utama, tidak dapat memata-matai pertempuran ini. Luo Feng dan leluhur Guntur saling memandang dari jauh. Galaksi, bagaimanapun, saya telah berlatih di luar dunia asal selama beberapa era. Saya telah mencoba berlatih berbagai sistem kultivasi, dan saya juga memiliki banyak kesempatan. Saya meraba-raba dalam kegelapan, dan dengan paksa menaklukkan Hunyuan. Garis keturunanku telah didorong hingga batas di dalam sangkar ke tingkat semi Hunyuan. Meskipun kekuatan benua asal terbatas, itu tidak dapat membatasi keterampilan, kata leluhur Guntur. Aku belum pernah keluar dari dunia asal. Leluhur Guntur, tolong gunakan kekuatan penuhmu agar aku bisa belajar lebih banyak, kata Luo Feng. Bagus, leluhur Guntur mengangguk santai. Saya pernah menelan kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan saya juga menggunakan ini untuk memahami metode rahasia garis keturunan milik kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini dan menyempurnakannya. Leluhur Guntur menjentikan jarinya, dan setetes darah terbang keluar, dan setetes darahnya adalah setetes esensi darah dari praktisi Kaisar Dewa tingkat sempurna. Tetesan darah ini langsung terbelah dan terbagi menjadi makhluk-makhluk. Kekuatan masing-masing makhluk dapat mencapai batas atas benua asal. Makhluk berkepala 9 telah terbentuk, dan masing-masing dari 9 makhluk ini menatap Luo Feng. Hahaha, mereka semua harus mati. Mereka semua harus mati. Makhluk berkepala 9 itu tertawa aneh. Mata kelahiran dan kematian di antara alis Luo Feng telah terbuka. Di bawah pengamatan mata kelahiran dan kematian, makhluk berkepala 9 ini memiliki komposisi yang sama sekali berbeda. Ada kumpulan Guntur, ada kumpulan api, beberapa ilusi, beberapa makhluk spiritual, dan beberapa kumpulan angin hitam. Luo Feng sedikit takut dengan kekuatan ini. Untungnya penindasan tak kasat mata terhadap aturan tertinggi menekan kekuatan gerakan ini. Kau tak bisa menolaknya. Makhluk yang di dalamnya terdapat api itu tersenyum aneh lalu menghilang begitu saja. Api membakar permukaan tubuh Luo Feng, membakar setiap bagian tubuhnya, termasuk unit kehidupan paling dasar. Untungnya, Luo Feng kini telah menjadi makhluk berkuku banyak dan bercakar. Dia masih merupakan makhluk dunia dengan 24 fase. Jika masih merupakan makhluk dunia dengan 24 fase, makhluk itu akan mulai rusak dalam sekejap. Bum, bum. Guntur yang lebih dahsyat menyambar Luo Feng, meninggalkan beberapa bekas di sekujur tubuhnya. Hahaha, matilah. Sebuah suara terdengar di benak Luo Feng. Ini adalah makhluk spiritual. Namun, pikiran dan kemauan Luo Feng juga menyentuh batas atas benua asal, dan dia memiliki teknik elemen yang sepenuhnya memblokir ini. Angin bertiup ke arah Luo Feng, menembus setiap celah di tubuh Luo Feng dan setiap unit kehidupan dasar. Segera, bunga berwarna darah tumbuh di tubuh Luo Feng. Bunga itu menyerap kekuatan tubuh Luo Feng dan bekerja keras untuk menumbuhkan lebih banyak bunga. 9 metode datang pada saat yang sama. Luo Feng tidak bisa menghindar, dia hanya bisa melawannya. Kekuatan benua asal terbatas. Metode rahasiaku hanya dapat menunjukkan sedikit kekuatan. Jika kamu dapat memblokirnya, itu sudah cukup bagus. Tetapi dalam kasus memblokir metode rahasiaku, seberapa banyak kekuatan yang masih dapat kamu gunakan? Kata leluhur Guntur dengan santai. Luo Feng mengangguk. Aku mengagumimu, kata Luo Feng. Kesenjangan antara alam mereka memang cukup besar. Berdengung, sebuah menara ilusi setinggi 9 lantai muncul dan menyelimuti Luo Feng, langsung memblokir semua serangan terhadap tubuh, jiwa, dan pikirannya. Di lingkungan benua asal, tidak ada kekuatan yang dapat menembus rintangan menara bintang dan melukai Luo Feng sedikit pun. Luo Feng tidak punya pilihan. Di bawah pengaruh 9 kekuatan aneh, dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali.
Jika dia tidak menggunakan harta rahasia, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan taruhan dengan leluhur Guntur. Sekarang, dengan pelindungan menara bintang, dia bisa menghadapi lawannya dengan lebih mudah. Apakah ini menara 9 lantai? Gumam leluhur Guntur. Leluhur Guntur, aku hanya bisa menggunakan harta karun rahasia untuk memperoleh kesempatan dalam taruhan ini. Hati-hati, kata Luo Feng. Aku telah berlatih selama beberapa era lebih lama darimu, dan aku menindas yang lemah. Gunakan saja harta rahasia apapun yang kau miliki. Selama kau memiliki sedikit keuntungan, aku akan kalah, kata leluhur Guntur. Dalam sekejap, tubuh Luo Feng berubah menjadi sungai air yang tak berujung. Unit kehidupan paling dasar dari sungai darah yang tak berujung ini masih merupakan bentuk biologis berkuku banyak. Itu hanya bentuk luar yang berubah menjadi sungai darah. Sungai darah langsung menyelimuti leluhur Guntur. Leluhur Guntur dapat merasakan bahwa aliran darah itu sangat deras dan membentuk sangkar ruang yang ingin memenjarakannya. Bahkan ada lebih banyak kekuatan yang ingin menembus tubuhnya dan mencekiknya. Leluhur Guntur berdiri di sana tanpa bergerak. Hanya kekuatan tak kasat mata di tubuhnya yang mengalir. Tubuhnya sangat sempurna dan semua kekuatan eksternal tidak dapat menembus atau mengguncangnya. Menarik. Leluhur Guntur mengulurkan tangannya untuk mengotak-atik air sungai darah seperti bermain di air. Dan seluruh sungai darah yang tak berujung itu bergetar hebat dan mulai meledak. Pergilah! Luo Feng yang berubah menjadi sungai darah tak berujung langsung melepaskan menara bintang dan melakukan gerakan mematikan. Setelah Luo Feng memperoleh mata kehidupan dan kematian dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sisik darah 12 warna di tepinya, ia menyadari metode rahasia 9 cabang dari Dao Agung Kehidupan dan Kematian yang disebut meteor. Dengan bantuan pola rahasia menara bintang, gerakan ini dapat didorong ke tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan. Menara bintang itu bagaikan meteor yang melesat, menembus gampan alam semesta. Wajah leluhur Guntur dan leluhur Yan Feng yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan berubah. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Menara bintang bagaikan meteor yang melewati gampan alam semesta. Waktu berhenti dan ruang secara alami terpisah. Pada saat ini, menara bintang tidak bisa dihancurkan. Leluhur Guntur tidak dapat menghindari serangan ini karena begitu dia melihat meteor ini, meteor itu telah bersamaan menghantam tubuhnya. Boom! Leluhur Guntur itu terhantam dan tubuhnya yang menjulang tinggi terhuyung mundur beberapa langkah. Pembatasan kekuatan dari aturan tertinggi bagaikan belenggu yang sepenuhnya menahan kekuatannya. Tentu saja, menara bintang juga sangat dibatasi kekuatannya. Dengan kekuatan yang sama, menara bintang memukulnya mundur. Harta karun rahasia yang sangat kuat, itu pasti harta karun rahasia tingkat atas. Serangan ini mengatur waktu, memisahkan ruang, dan memadatkan materi secara ekstrim. Yang dapat dikatakan tidak dapat dihancurkan. Itu pasti harta karun rahasia berharga yang disempurnakan oleh senior Yuan dan yang lainnya. Gumam leluhur Guntur dengan yakin. Dengan perbedaan domain yang begitu besar, Guntur dapat ditangkis dengan bantuan harta karun rahasia. Itu seharusnya harta karun dengan lebih dari 100.000 poin hadiah di ruang tak terbatas. Leluhur Yan Feng juga berpikir demikian. Hanya harta karun tingkat ini yang dapat menciptakan banyak keajaiban. Hahaha. Leluhur Guntur tertawa keras, dan di kejauhan di segala arah tampak sosok-sosok Guntur yang mengembun. Totalnya ada 8 klon Guntur. 9 leluhur Guntur secara alami membentuk formasi besar, dan formasi itu terus berjalan dengan cepat menekan operasi waktu, ruang, materi, kehidupan, dan banyak dao lainnya. Sungai darah Luo Feng yang tak berujung juga menjadi jauh lebih tenang. Hanya menara bintang yang berubah menjadi meteor yang terus merobek formasi itu berulang kali, lalu menghantam tubuh asli dan klan leluhur Guntur. Namun di bawah pelindungan formasi, serangan balik menara bintang telah sangat berkurang.
Tanpa menggunakan harta karun, kita tidak bisa menghancurkan menara 9 lantai ini. 9 leluhur guntur memandang menara bintang yang merobek formasi, tetapi ada jejak keserakan di kedalaman mata mereka. Dia menambahkan harta karun seperti itu, namun sayang dia tahu bahwa penguasa galaksi tidak akan memberikannya kesempatan seperti itu dan tidak akan membawa menara ini keluar dari benua asal. Leluhur guntur melambaikan tangannya dan melemparkan pilar batu kuno. Pilar batu menjadi inti seluruh formasi, membuat formasi yang dibentuk oleh 9 leluhur guntur menjadi lebih kuat, dan penindasan banyak tahu seperti waktu, ruang, materi, dan kehidupan menjadi lebih mengerikan. Pada saat ini, Luo Feng sendiri benar-benar tertekan. Meskipun menara bintang masih bisa maju, ia hilang dalam formasi dan tidak dapat menyentuh leluhur guntur. Itu benar-benar memaksa guntur untuk menggunakan harta karun rahasia. Leluhur Yang Feng cukup terkejut melihat dari kejauhan. Leluhur guntur adalah kehidupan setengah hunyuan. Bahkan jika dia tidak menggunakan harta karun apapun, dia dapat menekan penguasa galaksi. Tetapi kali ini, dia terpaksa menggunakan harta rahasia. Ini menunjukkan keistimewaan menara 9 lantai itu. Di sisi lain, Kaisar King juga melihat pemandangan ini. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika saudara galaksi memiliki menara 9 lantai, dia tetap tidak bisa menang. Sudah luar biasa membiarkan leluhur guntur menggunakan harta rahasia, kata Kaisar King. Galaksi, apakah kamu punya cara lain? Jika kamu tidak punya cara lain, lebih baik kamu mengaku kalah, kata leluhur guntur. Sungai darah yang tak berujung itu langsung berkumpul di dalam tubuh Luo Feng, menatap leluhur guntur dengan penuh kekaguman. Leluhur guntur, alammu memang jauh lebih tinggi dari alamku, jadi aku harus menggunakan jurus terlarang. Jurus terlarang? Leluhur guntur terkejut dan tersenyum. Jika kamu memiliki gerakan terlarang, gunakan saja. Luo Feng mengangguk dan pikirannya memasuki bagian dalam menara bintang. Pada saat ini, mata kehidupan dan kematian di antara kedua alis Luo Feng terbuka, mengintip sisik darah dengan 12 warna di tepinya. Di dalam menara bintang, Luo Feng tidak dapat melihat kelemahan apapun yang merusak dari sisik darah tersebut, tetapi hanya merasa bahwa mereka sempurna dan kuat. Namun, Luo Feng dapat melihat bagian paling kuat dari vitalitas sisik darah itu. Luo Feng telah mencobanya sebelumnya. Meskipun aku tidak bisa memahaminya, dengan bantuan mata kehidupan dan kematian, aku dapat memobilisasi jejak kekuatan sisik darah yang benar-benar mengerikan. Luo Feng mengamati dengan mata kehidupan dan kematian, dan dengan cepat menggerakkan pola rahasia di area dalam menara bintang. Pola rahasia yang diaktifkan sebelumnya semuanya dangkal, dan pola rahasia yang mendalam ini tidak dipahami sama sekali. Namun, dengan bantuan mata kehidupan dan kematian, dia dapat melihat di mana vitalitas yang kuat. Setelah berulang kali mencoba selama beberapa tahun terakhir, Luo Feng akhirnya menemukan cara untuk memobilisasi sedikit kekuatannya. Seiring dengan gerakan itu, jejak warna darah meluas dari sisik darah 12 warna dan mulai menginfeksi seluruh menara bintang. Menara bintang juga berubah menjadi pagoda berwarna darah. Leluhur guntur dan leluhur Yang Feng melihat perubahan warna pagoda 9 lantai dari kejauhan, tetapi mereka merasa tertekan dalam hati mereka. Kudengar, beberapa harta karun dengan lebih dari 100.000 poin hadiah terbuat dari kehidupan hunyuan kelas dunia sebagai bahannya, dan beberapa bahkan terbuat dari mayat leluhur hunyuan. Pagoda ini seharusnya menjadi harta karun seperti itu, gumam leluhur guntur. Dia menatap menara bintang. Aura mengerikan menara bintang sudah menjadi jejak keberadaan yang lebih mengerikan di luar kandang. Pergi! Menara bintang segera melintasi kekosongan. Kali ini semuanya dibor kemanapun ia lewat. Waktu dan ruang serta formasi semuanya dibor, dan tubuh asli leluhur guntur langsung dibombardir, dan leluhur guntur terbang menjauh karena malu. Dunia guntur, 10 formasi mutlak. Leluhur guntur tak peduli lagi dan segera mengeluarkan formasi terkuatnya.
Pada saat ini, dia tidak peduli dan bertindak sekuat tenaga. Dia tidak pernah menyangka akan terpaksa menggunakan formasi terkuat di benua asal. Ledakan, 10 sosok yang terkondensasi guntur muncul di sekitarnya, dan setiap sosok guntur mengendalikan formasi besar. 10 formasi besar itu terintegrasi dengan sempurna ke dalam dunia guntur yang secara alami memiliki aturan operasi untuk menekan semua kekuatan asing. Menekan! Lalu guntur mengerahkan segenap tenaganya untuk menekan menara bintang. Ledakan! Menara bintang berwarna darah masih dengan paksa menembus formasi tersebut, dan formasi tersebut tidak dapat menekannya. Formasi 10 arah ini hanyalah labirin, gumam Luo Feng sambil sedikit mengernyit. Menara bintang melesat maju dari satu formasi ke formasi lain, tetapi tidak dapat menyentuh leluhur guntur sama sekali. Kesenjangan alam terlalu besar, bahkan jika menara bintang sangat kuat, ia tidak dapat menyentuh pihak lain, pikir Luo Feng. Mata kehidupan dan kematian segera mengamati dunia guntur ini dengan seksama. Di bawah pengamatan mata kehidupan dan kematian, struktur ruang waktu, operasi energi, dan kombinasi 10 formasi, semuanya menjadi jauh lebih jelas. Luo Feng melihat lusinan kelemahan dalam operasi formasi secara sekilas. Kelemahan ini juga berubah saat formasi sedang beroperasi. Pergi! Mata kehidupan dan kematian Luo Feng melihat formasi itu dengan jelas, dan pikirannya segera bergerak. Menara bintang berkelebat. Seketika, di sepanjang kelemahan formasi, ia menembus banyak rintangan spesial satu demi satu, dan menghantam tubuh leluhur guntur yang bersembunyi di bagian terdalam dunia guntur, menyebabkan leluhur guntur terhuyung dan terbang menjauh. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menemukanku? Leluhur guntur tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia adalah seorang praktisi garis keturunan Hunyuan, formasi ini disempurnakan oleh seseorang yang tercerahkan di tingkat setengah Hunyuan. Tidak mudah untuk memecahkan formasi ini. Leluhur guntur melangkah dan segera bersembunyi di tempat lain di dunia guntur. Hah? Menahan penindasan dunia guntur, menara bintang kembali menembus kelemahan formasi dan menghantam tubuh leluhur guntur. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dipukul beberapa kali berturut-turut. Di bawah batas kekuatan benua asal, tidak ada yang benar-benar dapat menyakiti yang lain. Jadi taruhannya adalah siapa yang lebih unggul. Namun pada saat ini, situasinya sangat jelas. Aku kalah! Lalu guntur berbicara, membubarkan formasi. Menatap Luo Feng dengan perasaan campur aduk. Dia pernah berkata bahwa penguasa galaksi memiliki peluang untuk menang. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak berpikir akan kalah. Menurutnya, meskipun penguasa galaksi memiliki harta rahasia yang kuat, dia tidak dapat mengalahkannya. Seorang junior yang belum meninggalkan dunia asal, dengan bantuan harta rahasia, dia dapat menekanku. Leluhur guntur berada dalam suasana hati yang rumit. Kekuatan benua asal terbatas. Aku hanya bisa memiliki sedikit keuntungan. Jika itu di dunia luar, aku khawatir aku tidak akan memiliki keuntungan untuk melawan, kata Luo Feng. Menang tetaplah menang. Leluhur petir menggelengkan kepalanya pelan. Aku mengaku kalah, dan Landuo, aku yang akan mengurusnya sendiri. Setelah berkata itu, leluhur guntur melangkah dan pergi. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.